Baik, hari ini kita akan belajar tentang vektor. Ini vektor 1 maksudnya pertemuan pertama kita untuk belajar tentang vektor ya. Oleh saya, Seftika Anggraini. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah pengertian vektor, notasi vektor, dan kesamaan dua vektor. Oke, jadi nanti kita akan belajar apa itu pengertian vektor, walaupun kemarin kalian sudah belajar di fisika ya. Jadi nanti kalian bisa juga buka-buka buku kemarin yang fisika gitu. Kemudian notasi vektor sepertinya juga sudah dibahas di kelas di semester 1 dan kesamaan dua vektor. Gitu. Nah, sebelumnya kita akan saya akan mengingat lagi ya tentang jarak dan perpindahan. Baik, untuk mempelajari jarak dan perpindahan itu apa, mohon dilihat tampilan berikut ini ya. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Untuk mencari perbedaannya, saya coba ilustrasikan dengan animasi di bawah ini. Supri mau berangkat ke sekolah. Dia berangkat melewati jalan yang tersedia. Nah, kita lihat dari gambar ini, jalan yang dilalui Supri cukup panjang. Di sini kita akan melihat bedanya. Yang disebut jarak adalah perjalanan yang ditempuh oleh Supri dari rumah ke sekolah. Itu disebut sebagai jarak. Lalu perpindahannya adalah jarak antara rumah dengan sekolah sebenarnya. Ya, begitu. Itu tadi sepintas tentang pengertian jarak dan perpindahan. Bukan pengertian sih, tapi ilustrasi. Jarak itu apa, perpindahan itu apa. Oke, ada yang bisa sebutkan jarak itu apa, perpindahan itu apa? Dari ilustrasi tadi. Kalau jarak itu yang lebih panjang atau lebih pendek? Panjang ya, perpindahan itu yang pendek. Selanjutnya kan ada soal kayak gini. Perpindahan itu merupakan contoh dari vektor. Ya kan? Perpindahan itu contoh dari vektor, sedangkan jarak itu contoh dari skalar. Ini juga sudah dibahas di fisika. Nah, lalu apa perbedaan vektor dan skalar? Ini soal yang pertama. Jadi nanti di pekerjaan kelompok silakan dijawab dulu pertanyaan yang ini. Apa perbedaan antara vektor dan skalar? Oke, gitu ya. Jadi soal pertama ini, apa perbedaan vektor dan skalar? Nanti kalian tuliskan, vektor itu yang bagaimana, skalar itu yang bagaimana. Silakan nanti kalian bisa dibaca lagi buku fisika yang kemarin, atau kalian searching juga boleh. Nah, mungkin yang selanjutnya itu saya akan tampilkan perbedaan antara vektor dan bukan vektor. Gitu. Kalau tadi kalian sudah tahu apa itu perbedaan vektor dan skalar, sekarang kita akan bahas apa itu, mungkin dari ilustrasi ini, dari gambar-gambar ini, kalian juga akan bisa pahami apa itu vektor dan yang bukan vektor. Oke, coba dari kedua gambar ini, kira-kira perbedaan dari kedua gambar ini apa? Vektor dan bukan vektor. Yang pertama, apa perbedaannya? Oke, yang tidak ada yang mana? Oke, sip. Tadi yang jawab siapa?
Saya siapa namanya? Oh ya, Muhammad Gufron. Oke, benar sekali. Jadi kalau yang bukan vektor itu nggak ada anak panahnya. Ya, ini sangat terlihat ya. Jadi ciri vektor yang pertama itu dia memiliki anak panah. Sebenarnya bukan anak panah ya. Anak panah ini kalau di vektor diartikan sebagai arah. Gitu. Jadi vektor itu memiliki yang namanya arah. Gitu. Selain itu, kalau vektor memiliki apa lagi? Ada yang ingat vektor, ciri vektor? Ciri vektor itu ada dua, yang satu memiliki apa, yang kedua memiliki arah. Yang satu ini apa ini kalau ciri vektor? Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kalau vektor itu kita lebih mudah menggunakan buku berpetak. Kenapa tadi alasannya kenapa saya minta menggunakan buku berpetak? Mudah apanya? Oke, menghitungnya. Jadi kalau karena di sini nih, ini vektor itu dia memiliki yang namanya panjang. Gitu. Ini juga. Jadi kalau pakai anak panah kan kita bisa kelihatan. Nah, kalau yang miring itu juga panjangnya dinyatakan dengan X, kemudian dengan Y. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gitu. Jadi vektor itu dia memiliki panjang dan juga arah. Gitu ya. Bisa panjang, bisa nilai juga boleh. Gitu. Kalau yang bukan vektor, ini nggak ada arahnya. Walaupun dia memiliki panjang, tapi nggak ada arahnya, dia disebutnya bukan vektor. Oke. Untuk notasi vektornya. Jadi, vektor itu, misalkan ini yang pertama GH. Nah, ini bisa kita sebut dengan notasi, kita tuliskan dengan vektor GH. Ada panahnya di atas ya, penulisan vektor. Kalau kalian ingat di fisika, GH dikasih panah gitu. Atau ini ini GH dikasih anak panahnya. Kadang ada juga yang cuma garis, atau kalau dia nulisnya pakai buku ketikan ya. Kalau ketikan tuh bisa dituliskan tebal. GH-nya dituliskan tebal, bold gitu ya. Gitu. Itu notasi vektor. Kalau menggunakan dua huruf begini, berarti hurufnya harus huruf kapital. Ini untuk notasi vektor. Nah, selain menggunakan dua huruf, kalian juga bisa dengan menggunakan satu huruf seperti ini, V. Jadi, vektor yang ini ditulisnya dengan vektor V. Yang ini ditulisnya dengan vektor U. Gitu. Ini harusnya tebal ya. Sorry. Gitu. Penulisan vektor seperti itu ya. Kalau dua huruf berarti harus kapital, tapi kalau satu huruf dia huruf kecil. Gitu. Dan perhatikan bahwa vektor itu memiliki arah, memiliki ini ya, anak panah ya. Nah, penulisan huruf juga akan mempengaruhi arahnya. Seperti ini. GH. GH itu dituliskannya juga harusnya GH seperti ini. Yang pangkal dulu baru ujung. G itu sebagai pangkal, H sebagai ujung. Gitu. Gitu ya. Karena ini dia nggak boleh terbalik. GH tidak sama dengan HG, beda. Karena kalau HG artinya ujungnya di G.
Oke, nah vektor, komponen vektor ya, atau apa ya istilahnya yang komponen, saya sebutnya komponen. Komponen vektor itu yang pertama ada pangkal vektor, yang kedua ada ujung vektor. Nah, pangkal ini kalau digambar, ini yang tidak ada panahnya. Ini disebut sebagai pangkal vektor. Kemudian yang ini, yang ada panahnya disebut dengan ujung vektor. Jangan sampai terbalik. Oke. Ini juga sama, yang G sebagai pangkal, yang H sebagai ujungnya. Gitu. Nanti ketika menggambar vektor, jangan lupa juga tuliskan arah ini anak panahnya. Karena kalau nggak ada panahnya, dia akan masuk di sini, bukan vektor. Otomatis akan salah. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini diskusikan. Mengapa F, G, H, dan I bukan merupakan vektor? Ini ya. Mengapa F, G, H, dan I bukan vektor? Lalu tuliskan U, V, W, dan GH dalam notasi vektor yang benar. Nah, ini sudah saya beri jawaban tadi ya, sedikit ya. Nanti bisa dilanjutkan. Kemudian buatlah kesimpulan tentang pengertian vektor. Gitu. Nanti sekalian tuliskan pengertian vektor itu apa. Ini juga soal yang berikutnya untuk didiskusikan dengan teman kelompoknya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai tugas diskusi ini ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, belum ada ya. Nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp kalau misalkan ada pertanyaan lagi. Ini tampilan PPT saya bisa muncul kan? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, oke. Soalnya ada yang laporan ke saya kalau tidak muncul PPT-nya. Oke, berarti mungkin ada kendala di Mbak siapa nih, Kanza. Oke, saya lanjutkan. Kesamaan dua vektor. Kita masuk materi baru lagi. Kesamaan dua vektor. Nah, coba perhatikan di sini. Vektor itu dikatakan sama apabila, nah ini nanti sebagai pertanyaan juga, diketahui AB sama dengan CD. Maksudnya panjang ya, panjang AB sama dengan panjang CD. Maka vektor AB sama dengan vektor CD. Ini ada tanda panahnya menyatakan bahwa dia vektor ya. Diketahui AB sama dengan CD, maka vektor AB sama dengan vektor CD. Perhatikan bahwa AB ini benar, AB dan CD itu benar-benar mirip ya vektornya ya. Arahnya sama, panjangnya juga perhatikan. Walaupun dia miring, kita tetap bisa hitung panjangnya. Kita hitung dari komponen X dan komponen Y-nya. Komponen X-nya ini adalah berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Komponen Y-nya 1, 2, 3. 3. Vektor AB kalau dituliskan dengan komponen itu 3, 4. Maaf, kebalik. X-nya yang 4. Vektor AB kalau kita tuliskan itu vektor AB sama dengan 4, 3. Jadi kayak matriks. Ini tulisan matriks. 4 yang atas, 3 yang bawah. 4 itu menyatakan X, komponen X, dan 3 menyatakan komponen Y-nya. Nah, lalu CD juga sama 1, 2, 3, 4. 4 ya X-nya ya.
4, Y-nya 1, 2, 3. 3 juga. Gitu. Jadi, walaupun miring kita tetap bisa hitung atau kita bisa nyatakan bahwa dua vektor itu sama karena komponennya sama. Walaupun kita nggak tahu panjangnya berapa gitu ya. Selanjutnya. Apabila dua vektor mempunyai arah yang sama, tetapi panjangnya tidak sama, maka vektor yang satu dapat dinyatakan dengan vektor yang lain. Gini, ilustrasinya dalam gambar ini ya. EF dan vektor EF dan vektor GH itu arahnya sama-sama ke kanan, lurus ya, horizontal gitu. Jadi benar-benar sama, namun panjangnya berbeda. EF panjangnya berapa satuan di sini? EF berapa satuan panjangnya? 3. GH panjangnya berapa satuan? 1. Nah, EF dan GH arahnya sama, namun panjangnya berbeda. Kita bisa nyatakan EF dengan vektor yang lain, yaitu vektor GH. Dengan demikian, kita bisa tuliskan EF itu sama dengan 3 kalinya GH. Bener kan ya? EF itu sama dengan 3 kalinya GH. Nanti kalau ada kita punya GH lagi sebanyak 3, berarti EF sama dengan 3 kalinya GH. Atau GH itu sama dengan 1/3-nya EF. GH kan yang lebih pendek nih. GH itu 1/3-nya EF. Jadi kita bisa bentuk vektor dengan kita bisa menyatakan vektor yang satu dengan vektor yang lain, asalkan arahnya sama, gitu ya. Di sini syaratnya dia harus memiliki kedua vektor itu arahnya harus sama, gitu. Untuk selanjutnya, nah, dua vektor disebut berlawanan. Vektor ini disebut berlawanan apabila panjangnya sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Jadi ini kebalikan yang pertama. Yang ini panjangnya sama, tapi arahnya yang berlawanan. Perhatikan, panjangnya ini 3, ini 2. Ini juga 3, ini 2. Berarti sama panjangnya ya. Namun arahnya berlawanan. Yang vektor CD itu arahnya ke kanan atas. Yang vektor IJ arahnya ke kiri bawah. Nah, kita bisa nyatakan keduanya ini, mereka ada hubungan, yaitu vektor CD sama dengan negatif dari vektor IJ. Atau sebaliknya. Jadi kalau ada dua vektor yang panjangnya sama tapi arahnya berlawanan, kita bisa nyatakan dengan negatif gitu. Yang satu adalah negatifnya yang lain. Itu sederhana ya yang ini ya. Ya, sampai tadi yang ini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini yang terakhir. Apabila dua vektor itu mempunyai arah yang berlawanan dan panjangnya tidak sama, maka vektor yang satu dapat dinyatakan dengan vektor yang lain. Jadi meskipun arahnya dan panjangnya nggak sama, kita tetap bisa nyatakan dengan vektor yang lain. Gitu. Jadi ini merupakan gabungan dari yang tadi, yang satu dan yang dua. Contohnya ini, vektor CD itu panjangnya 1, 2, 3, 4, CD. Saya tuliskan di sini ya. CD itu X-nya adalah 4, Y-nya 2. CD 4, 2. Dan GH X-nya berapa GH? GH ini X-nya berapa? 2. 2 tapi ke kiri ya.
Ya kan? Kita hitungnya dari pangkal. G ke H itu 2 tapi ke kiri. 1, 2. Karena dia ke kiri, maka X-nya benarnya negatif. Negatif 2. Gitu. Terus Y-nya berapa ini? Ini berarti negatif 2. Yang Y-nya adalah negatif, ya, negatif 1. Karena dia ke bawah. Dia adalah negatif 1. Gitu. Jadi dalam vektor itu, arah mempengaruhi nilainya. Kalau arahnya ke kanan dan ke atas, berarti positif. Kalau ke kiri dan ke bawah, berarti negatif. Seperti di garis bilangan. Ya kan? Garis bilangan itu yang ke kanan dan ke atas positif nilainya. Yang ke bawah negatif. Ini, garis bilangan kan seperti ini ya bentuknya. Garis bilangan itu kan gini ya. Ada X, ada Y. 0 di sini. Yang ini nilainya positif. 1, 2. Yang ke atas nilainya positif juga. Y positif. Nah, yang ke kiri nilainya kan negatif. Yang ke bawah juga negatif. Jadi vektor itu mengikuti garis bilangan. Kalau dia ke kanan dan ke atas, maka dia positif. X positif, Y-nya juga positif. Kalau dia ke kiri dan saya ganti kalau dia ke kiri dan ke bawah berarti negatif. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Gitu ya. Nah, dari sini CD 42, vektor CD itu 42, vektor GH adalah negatif 2, negatif 1. Berarti CD itu sama, vektor CD itu sama dengan negatif 2 dari vektor GH. Nah, dari yang ini nih, ini saya lanjutkan. CD itu kan 42. Nah, ingin saya bentuk ke GH. GH itu negatif 2, negatif 1. Berarti di sini ada berapa? Supaya jadi 4, berarti kan harus dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 itu 4, negatif 2 kali negatif 1 itu adalah 2. Jadi, vektor CD itu sama dengan negatif 2 dari vektor GH. Perhatikan bahwa negatif 2 dan negatif 1 itu miliknya GH. Gitu. Itulah pembentukannya kenapa bisa jadi vektor CD itu sama dengan negatif 2 dari vektor GH. Gitu. Atau kebalikannya, kalau kita pengen bentuk GH-nya, berarti ya GH dari ini, dari CD sama dengan negatif 2 GH. Itu kan tinggal kita pindah ruaskan saja. Vektor GH sama dengan ini CD ya. Negatif 2 dipindah ruas jadi negatif 1/2. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti bisa dilihat-lihat lagi ya videonya ya biar lebih paham. Tugas kelompoknya ini seperti yang tadi. Jadi kalian praktek gitu. Ini tolong digambarkan di buku perpetak ya, biar nanti kelihatan kalau dia panjangnya sama dan arahnya sama. Yang pertama, gambarlah sepasang vektor yang sama. Tadi sudah ada. Vektor yang sama itu yang panjang dan arahnya sama gitu ya. Jangan lupa komponen vektor harus ada ujung vektornya. Otomatis harus ada tanda panahnya. Oke. Panjangnya juga harus sama. Berarti nanti X, Y-nya harus sama juga. Ini bebas. Yang jelas jangan sama dengan yang saya contohkan tadi ya. Kalian bebas bikin vektornya
panjangnya berapa atau arahnya bagaimana bebas. Yang penting harus sama. Soal yang pertama itu harus sama. Yang kedua, gambarlah sepasang vektor yang berlawanan. Vektor berlawanan itu vektor yang panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Vektor yang ketiga, gambarlah sepasang vektor yang arahnya sama tetapi panjangnya tidak sama. Jelas ya, arahnya sama, panjangnya tidak sama. Kemudian gambarlah sepasang vektor yang arahnya berlawanan dan panjangnya tidak sama. Ini juga sudah. Jadi yang tadi saya contohkan itu kalian buat sendiri sekarang. Kalian buat yang terserah kalian. Ingat ini tugas kelompok. Jadi kelompoknya, saya ulangi lagi, kelompoknya itu absen ganjil lalu genap ya. Jadi 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6 gitu. Jadi dalam satu kelas ya. Nggak usah ke kelas yang lain. Jadi sebelum IPA 1, absen 1 dengan absen 2 gitu. Nanti kalian kan bisa komunikasi lewat WhatsApp ya, kan ada grup kelas. Nanti bisa komunikasi dari WhatsApp atau yang mau Google Meet juga bisa. Gitu. Saya tutup dengan ini. Ada quotes dari Jayandra. Masa depan adalah zaman kolaborasi, bukan lagi zaman kompetisi. Bersatu dan berkinerja dalam perbedaan adalah kunci sukses di masa depan. Gitu. Jadi apa yang harus ditekankan di sini? Masa depan itu tentang kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Kolaborasi itu ya yang tadi berdiskusi, berkolaborasi. Sekarang kalau kalian lihat misalkan kalau di Jogja itu ya banyak kafe-kafe gitu, mereka itu sebenarnya kolaborasi antar teman gitu. Bukan lagi berkompetisi. Jadi justru mereka yang memiliki usaha, memiliki kafe sesama kafe itu mereka mungkin memiliki komunitas sendiri. Nah, mereka akan berkolaborasi bagaimana untuk meningkatkan meningkatkan penjualan di kafenya gitu ya. Jadi sekarang tuh udah nggak zamannya lagi kompetisi, udah nggak ada kompetisi lagi. Udah yang berpikiran berkompetisi itu udah pikiran kuno gitu. Sekarang tuh zamannya kolaborasi, saling berbagi. Karena kita sadari setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, kelebihannya itu untuk melengkapi kekurangan dari teman yang lainnya. Itulah kenapa harus berkolaborasi. Gitu. Nih, kalimat kedua, bersatu dan berkinerja dalam perbedaan adalah kunci sukses di masa depan. Gitu. Jadi justru adanya perbedaan itu untuk saling melengkapi, jadi saling belajar gitu istilahnya. Kamu punya kelebihan apa, yang temennya yang satunya punya kelebihan apa. Nah, itu kan disatukan karena tidak semua orang memiliki kelebihan yang sama. Gitu. Sudah.